Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-13. Sudah 2 hari, Suji menjalani perawatan di Peduli Hospital. Selama itu pula Tiara telah dengan setia mendampingi Suji. Setiap usai kuliah di kampus, Tiara selalu mampir ke ruangan tempat Suji dirawat. Dan Tiara baru akan balik ke rumahnya saat sore hari. Kebiasaan Tiara itu akhirnya mengundang kecurigaan mamanya. Sang mama lantas menanyakan kebiasaan aneh anak sulungnya itu ke suaminya. "Papa, emang Papa enggak merasa aneh dengan sikap Tiara akhir-akhir ini? Masa setiap hari Tiara mampir ke Peduli Hospital? Emang siapa sih temanya itu? Kayak udah jadi tunangannya aja sampai-sampai harus mendampinginya terus." Pak Indra yang mendengar pertanyaan itu hanya menjawab ringan. "Ya biarin aja dong Mah. Namanya juga anak muda. Jadi ya wajar kalau seperti itu." "Wajar gimana? Emangnya siapa temanya itu? Padahal baru kemarin dia ngajak Tiara untuk nonton teater. Itu pun enggak jadi karena ada insiden kecelakaan itu. Emang waktu Papa ngeliat dia di rumah sakit gimana keadaannya? Apa lukanya parah?" tanya Bu Indra ke suaminya karena semakin penasaran. "Tulang kaki kanannya patah. Menurut dokter, dia harus istirahat total selama 6 bulan. Jawab Pak Indra. "Mamah keluar bentar ya Pak. Ada sesuatu yang harus Mamah kerjakan di luar," ucapnya singkat ke suaminya. Dahi Pak Indra pun langsung mengernyit karena merasa heran dengan apa yang barusan dia dengar dari istrinya itu. "Hati-hati Mah," ucap Pak Indra dengan singkat. Tak selang berapa lama Pak Indra melihat istrinya tersebut pergi menggunakan taksi online yang sudah dipesannya. Di dalam taksi online itu tak disangka Bu Indra meminta Pak supir untuk mengantarnya ke Peduli Hospital. Usut punya usut sang mamah merasa penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh putrinya. Juga penasaran dengan sosok pemuda yang sudah membuat Tiara, si anak kesayangannya itu sering senyum-senyum sendiri di kamarnya sejak beberapa hari terakhir. Sesampainya di Peduli Hospital, Tiara pun dihubunginya. "Tiara, ini Mamah sudah ada di depan Peduli Hospital. Kamu di sebelah mana?" tanyanya ke Tiara melalui pesan WhatsApp. Tiara yang melihat isi pesan itu kaget mengetahui mamahnya ternyata sudah ada di depan Peduli Hospital. Tiara pun lantas buru-buru ke depan untuk menjemput mamahnya. Setelah menemukan mamanya, kemudian Tiara langsung bertanya dengan nada heran ke mamanya. "Ada apa Mah? Kok Mamah ada di sini?" "Enggak ada apa-apa. Mamah hanya ingin jalan-jalan," jawab mamanya mencoba ngeles. "Jalan-jalannya kok ke rumah sakit?" tanya kembali Tiara ke mamanya. "Ah sudahlah, kita masuk aja," ucap mamanya sambil menarik tangan Tiara untuk masuk ke dalam rumah sakit. Tiara kemudian mengajak mamanya untuk menuju ke ruangan tunggu. Karena ruangan tempat Suji dirawat saat ini sedang ada petugas kepolisian. "Loh kok ada polisi? Emang kenapa lagi dengan temanmu?" tanya mamanya dengan nada yang semakin heran ke Tiara. "Begini Mah, menurut polisi, kecelakaan yang dialami Suji tempo hari itu karena ulah dari seseorang yang ingin Suji celaka. Bahkan mungkin ingin Suji meninggal dunia. Polisi udah berhasil menangkap orang yang mengendarai mobil box yang nabrak Suji. Katanya ada orang yang membayar dia untuk sengaja menabrak Suji," jelas Tiara ke mamanya. "Sebentar,
Suji itu maksudnya nama temanmu yang sekarang sedang dirawat itu ya? Tanya si mama ke Tiara sambil menunjuk tangannya ke arah ruang tempat Suji dirawat. Iya mah, nama teman Tiara itu Suji. Dia teman kuliah Tiara di kampus. Coba nanti mamah lihat sendiri orangnya, pasti mamah suka. Papa aja kemarin lihat Suji langsung memeluknya, ucap Tiara sambil terus mempromosikan sosok Suji ke mamahnya. Apa, papa kamu memeluk Suji? Enggak salah tuh orang. Apa papahmu udah enggak normal? Dasar si aki-aki, ucapnya dengan nada kesal. Tiara yang mendengar ucapan mamanya itu langsung ketawa. Tak selang berapa lama tiba-tiba lewat seseorang dengan setelan jas yang rapih di depan mereka berdua. Saat melihat orang yang barusan lewat tersebut, Tiara merasa tidak asing dengan wajahnya. Tiara langsung mencoba mengingat-ingat wajah orang tadi. Bahkan Tiara berusaha memejamkan matanya agar lebih konsentrasi untuk mengingatnya. Mamanya yang ada di sampingnya merasa heran dengan sikap anaknya itu. Hei Tiara, sedang ngapain kamu? Tanya mamanya ke Tiara sambil memegangnya. Tiara pun kaget dan langsung membuka matanya kembali. Bentar mah, orang yang tadi barusan lewat di depan kita rasanya Tiara pernah melihatnya. Tapi Tiara agak lupa pernah melihatnya di mana. Tiara kemudian kembali diam untuk mencoba mengingatnya lagi. Astaga, Tiara ingat mah. Itu tadi Pak Ismail, manajer yang kemarin perkebunannya kita kunjungi. Tapi kok kenapa ya dia kesini? Apakah ada keluarganya yang dirawat juga di rumah sakit ini? Ucap Tiara. Emang kayak gimana sih perkebunannya sampai-sampai para mahasiswa di kampus kalian pada studi lapangan ke sana? Tanya mamanya Tiara yang mulai merasa penasaran. Keren banget mah, luas sekali perkebunannya. Banyak menggunakan teknologi canggih. Sarana dan prasarananya lengkap. Para pegawainya juga ramah-ramah. Pak Ismail tadi yang jadi pimpinannya, ucap Tiara. Maksud kamu orang yang lewat barusan itu pemiliknya? Tanya si mama ke Tiara. Bukan pemilik mah, tapi manajer atau pimpinan di perkebunan. Atau sederhananya orang yang paling bertanggung jawab di perkebunan itu. Sedangkan pemiliknya masih misterius, ucap Tiara. Misterius bagaimana? Tanya mamahnya yang semakin penasaran dengan cerita Tiara barusan. Iya mah, dia masih misterius. Kita semua yang datang ke sana waktu itu pada penasaran dengan si pemilik. Katanya sih dia itu seumuran dengan kami. Maksud kamu dia itu masih muda? Tanya sang mama memotong cerita Tiara. Iya, katanya dia masih muda. Tapi kita pada enggak tahu gimana sosoknya. Pak Ismail dan para pegawainya juga pada enggak mau cerita soal pemilik perkebunan itu. Tapi tahu enggak mah, si pemilik perkebunan itu ternyata baiknya luar biasa. Dosen Tiara dikasih mobil Alphard oleh dia. Seluruh keluarganya diumrohin. Beliau juga disekolahin S3-nya ke Amerika. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang kemarin ikut studi lapangan ke sana juga dikasih iPhone seri terbaru oleh dia. Termasuk juga Tiara dapat iPhone dari dia. Ucap Tiara sambil tersenyum malu ke mamanya. Tak selang berapa lama, petugas kepolisian yang tadi di ruangan Suji lewat di depan mereka. Dan Tiara yang melihat polisi tadi pergi, langsung mengajak mamanya untuk masuk ke ruangan tempat Suji dirawat. Assalamualaikum, ucap Tiara saat akan masuk ke ruangan Suji. Waalaikumsalam,
Terdengar jawaban salam dari dalam ruangan. Tiara pun kaget saat melihat Pak Ismail ternyata ada di dalam ruangan Suji. Begitu juga dengan mamanya. Pimpinan perusahaan perkebunan itu ternyata sedang satu ruangan dengan mereka. Apa dia tidak salah masuk ruangan? Tanya Tiara dalam hati. Ekspresi wajah Tiara yang heran dan kaget langsung diketahui Suji. Dan Suji pun hanya tersenyum, begitu juga dengan Pak Ismail. "Maaf, ini benar Pak Ismail kan?" tanya Tiara ingin memastikan sosok yang di depannya itu benar-benar orang yang baru saja diceritakan tadi ke mamanya. Pak Ismail yang mendengar pertanyaan Tiara barusan hanya tersenyum dan mengangguk kecil. Tiara pun terlihat semakin bingung. Lantas Pak Ismail melihat ke arah Suji seakan ingin meminta izin untuk menceritakan tujuan kedatangannya ke rumah sakit ini. Suji yang melihatnya langsung faham dan hanya menganggukkan kepalanya. "Begini, kedatangan saya ke sini ingin membawa pulang Pak Suji," ucap Pak Ismail. "Membawa pulang Suji maksudnya gimana Pak?" tanya Tiara dengan heran. "Iya, untuk kebaikan Pak Suji," kembali Pak Ismail menjawab. "Sebentar, Pak Ismail kok memanggil Suji dengan sebutan Pak, terus mau membawa pulang? Apa Pak Ismail ini sudah kenal dengan Suji?" tanya Tiara secara terus-menerus untuk menghilangkan rasa herannya. Sedangkan mamanya yang ada di sampingnya juga ikut heran. Bahkan saking herannya sang mama sampai bingung apa yang mau diomongin. Anak dan mama sama-sama heran nih. Pak Ismail yang mendengar pertanyaan Tiara pun kembali melihat ke arah Suji. Dan Suji kembali hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ke arah Pak Ismail. "Begini, Pak Suji ini sebenarnya bos saya. Pemilik perkebunan mangga yang misterius itu," ucap Pak Ismail sambil tersenyum. Tiara dan mamanya langsung terkejut setelah mendengar ucapan Pak Ismail. Tiara pun mengalihkan pandangannya ke arah Suji. Menatap dalam-dalam mata Suji. Mencoba mencari tahu apa yang baru saja didengarnya dari Pak Ismail itu benar atau hanya bercanda. Bahwa sosok pemuda yang ada di hadapannya ini adalah sang pemilik perkebunan yang misterius itu. Suji hanya mengangguk pelan ke arah Tiara, pertanda bahwa apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Ismail adalah benar. "Iya. Demi keamanannya dan kesembuhannya, kami memutuskan untuk membawa Pak Suji pulang. Karena berdasarkan informasi dari petugas kepolisian tadi, kemungkinan orang yang menginginkan Pak Suji celaka kemarin akan mengulangi perbuatannya lagi." Jelas Pak Ismail ke Tiara dan mamanya. Sedangkan Tiara dan mamahnya pun hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya pertanda faham. Tiara tiba-tiba sadar jika mamanya belum diperkenalkan ke Suji dan Pak Ismail. "Maaf Pak Ismail dan Suji. Perkenalkan, ini mamah saya." Setelah mendengar ucapan Tiara, Suji pun langsung berusaha bangkit dari tempat tidurnya sambil menahan rasa sakit di kakinya. Melihat hal itu, Tiara dan mamanya langsung menahannya. Bahkan sang mama langsung meminta Suji untuk tetap tiduran di ranjang. Suji pun hanya tersenyum dan langsung mencium tangan mamanya Tiara. Usai tangannya dicium oleh Suji, Mama pun langsung membalasnya dengan mencium kening Suji. "Semoga lekas sembuh ya nak Suji. Harus tetap sabar dan ikhlas saat menghadapi semua cobaan dari yang di atas." Tak terasa air mata Suji pun menetes. Dia langsung teringat dengan almarhum ibunya.
Akhirnya seluruh orang yang ada di ruangan itu pun ikut menangis. Apalagi Tiara. Jangan ditanya seberapa deras air matanya yang mengalir di pipinya. Bagaimanakah hubungan Suji dan Tiara saat Suji dibawa pulang ke rumahnya? Apakah sang mamah akan menyetujui hubungan antara putri tercintanya itu dengan Suji? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-14.